Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini terkait Rismond yang ngumpet ditantang oleh Joshua Sinambela. Ini ahli digital forensik yang asli ya. Wah, langsung ngumpet, langsung takut. Pak Joshua kali ini membongkar semua koar-koar kebusukan hati Rismond. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, share, dan subscribe dulu channel ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ini ya, ini skripsi Pak Joko Widodo sebelah kanan. Nah, setelah saya analisa kerapatan DPI-nya maupun menggunakan neural network, berbasis AI atau deep learning dengan model convolutional neural networks, ini sebelah kanan ini adalah produk dari Times New Roman. Times New Roman itu secara digital baru didistribusikan di Windows 31 tahun 92. Itu pun setelah dibeli license-nya oleh Windows dan Adobe. Baru mereka kembangkan sebuah teknologi font bernama PostScript tipe 1. Itu tahun 92. Dan produk tahun 92 pun saya sangat pesimis ini produk 92. Dengan kerapatan DPI seperti ini, tebakan optimis saya adalah dari word processor Microsoft Word dengan Windows XP. Windows Experience itu 2004-2005, Bang Karni. Skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya, saya menarik ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya. Dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana. Bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya yang namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di perdana. Dan itu sama semua fontnya. Sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond, ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Gak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Iya, betul. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datang. Datanglah ke sini, berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu. Semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya. Tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana. Apalagi berasumsi.
Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah, itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya. Sudah tulis sebenarnya dalam apa namanya dalam artikel saya di blog saya gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu. Ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya. Dia tidak membandingkan yang lain dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya. Itu tidak benar. Ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain. Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri. Baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet. Data-data yang saya kirimkan, ya, ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercaya orang-orang seperti itu, ya. Secara teknikal itu, saya bilang, coba aja tanya 3 hal. 1, red protect. 2, forensic imaging. Yang ketiga, hash. Tanya itu 3 hal itu. Kalau dia bisa jawab 3 hal itu, iya. Dia memang punya pengalaman pemeriksaan digital forensik. Betul ya Bang Joshua, kan itu kan dulu saya sama Bang Joshua tuh sering diskusi tentang itu. Jadi 3 hal itu dasar banget, itu teknikal. Jadi yang tadi kan masih umum tuh Mbak Atina yang knowledge, skill, attitude, akademis, praktis. Nah, kalau misalnya mau teknikal lagi, kalau misalnya ada Rismon yang datang, misalnya Rismon datang, tanya sama Rismon, tahukah dia tentang red protect? Memproteksi penulisan, karena itu penting sekali. Kita tidak boleh menghandle evidence kalau itu tidak ada red protect, karena nanti akan ada perubahan di dalamnya. Bisa hardware, bisa software red protect. Forensic imaging, tanya sama dia, tahu nggak dia forensic imaging? Kalau dia ngomong tahu, jelaskan bagaimana proses yang berlangsung di dalam kegiatan forensic imaging, karena itu sangat dominan sekali, pelajaran yang mendasar bagi siapapun S1, S2, S3 ataupun kursus. Kalau dia mau belajar tentang digital forensik, itu nanti dikasih pengalaman itu. Pengalaman red protect dikasih, pengalaman forensic imaging dikasih, dipandu sama instrukturnya, baik itu Windows ataupun Linux. Kalau misalnya Rismon tidak bisa menjelaskan forensic imaging, red protect, gugurlah dia. Karena dia nggak punya pengalaman. Forensic imaging itu, kalau di ISO 27037, itu ada namanya kegiatan, itu ada 4 hal di ISO 27037. Nah ini juga kaitannya jadi ilmiah. Jadi juga sempat ditanya, ilmiah itu gimana sih? Nah ini asik juga nih. Ilmiah itu harus ada standarnya. Kalau tidak ada standar, nggak ilmiah. Gitu. Sama kayak gini deh, kalau di agama tuh standarnya apa sih? Oh ya ada mazhabnya, ngikutin mazhab apa. Atau di agama Islam tuh ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Harus ada standarnya, ada pijakannya, ada payung hukumnya. Oke.
di dunia internasional supaya memiliki perspektif yang sama tentang digital forensik, makanya diatur di dalam satu standar internasional namanya ISO 27037. Guidelines of Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence. Jadi diatur di sana ilmiah itu. Jadi kalau misalnya Rismond ngomong ilmiah, tanya standarnya apa? Nggak boleh subjektif. Kalau misalnya, oh ini menurut saya, ya belum tentu. Kalau menurut Rismond ilmiah, belum tentu menurut Bang Jo itu ilmiah. Makanya harus ada standar yang sama. Dipakai di seluruh dunia. Gitu. Standar itulah namanya ISO 27037. Paham nggak dia? Tanya gitu ilmiah itu gimana. Kalau misalnya kita ngomong ISO 27037, telak sekali Mbak Atina dan teman-teman. ISO 27037 ngomong, menyatakan eksplisit, jelas sekali di sana, bukan implisit. Pemeriksaan harus berasal dari original source. Saya ulangi ya. Pemeriksaan harus berasal dari original source, sumber yang sesungguhnya. Tidak boleh yang bukan dari original source. Contohnya gini, misalnya di internet ada capture WhatsApp Bang Joshua sama Pak Roni. Kemudian saya disuruh periksa. Saya tolak. Itu capture. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya diminta periksa capture WA yang ada di internet antara Bang Joshua sama Pak Roni, saya tolak. Saya harus minta original source-nya. Sumber yang sesungguhnya. Oh gitu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bersama di video saya selanjutnya. Bu.